Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan edisi podcast angkot. Masih bersama saya Lisa Oktarina. Hari ini kita kedatangan tamu, seorang crafter yang beliau adalah juga founder dari komunitas Rajut Malang. Langsung aja kita ngobrol. Halo Mbak Dini. Halo, selamat pagi Mbak. Pagi, makasih ya udah datang. Sama-sama. Sehat Mbak? Lancar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Langsung ngobrol aja ya. Oke. Mbak, ini kan ini udah banyak contoh-contoh produk nih ya. Iya. Kepingin tahu awalnya dulu Mbak Dini bikin komunitas Rajut Malang Raya ini karena apa? Oke. Sebenarnya kalau rajut ini hobi awalnya. Oh, hobi. Hobi, kemudian tahun 2007 itu saya nemu milis ya, zaman dulu masih milis. Milis mari merajut. Jadi penghobi rajut seluruh Indonesia. Tapi kebetulan foundernya tuh di New York. Oh, foundernya di New Di York. luar negeri. Nah, kemudian dari Malang itu cuma ada saya sama teman saya, dua orang aja berarti ya? Orang aja dari puluhan orang yang ikut milis itu. Kemudian dari 2007 akhirnya kita baru bisa ketemuan nih. Kopdar pertama itu tahun 2009. Satu orang lagi yang asli Malang tapi tinggalnya di Depok waktu itu. Itu sekitar bulan Oktober 2009 ya. Terus ya udah kita bikin aja nih komunitas rajut gitu. Walaupun akhirnya yang satu Depok itu pulang, terus teman yang satu itu karena kerja di luar kota akhirnya tidak ikut lagi. Maksudnya kadang-kadang ikut, akhirnya ya udah dari situ saya sama beberapa teman yang sama-sama hobi. Waktu itu Facebook Mbak, awal-awal Facebook 2009 ya. Itu akhirnya saya nge-share situ kalau rajut-rajut akhirnya ketemuan. Jadi begitu selesai ngerajut langsung di-share fotonya. Betul. Gitu. Oh, udah niatin jual atau belum? Belum, hanya pengen pamer produk aja? Masih pamer produk aja. Oh gitu kan ya. Waktu itu masih agak kurang tuh cari benang di mana, alat di mana, susah tahun waktu 2009 masih susah. Kalau di Malang mungkin masih cuma kinlon. Tapi benangnya benang impor, kan mahal. Iya. Nah, kita pengen cari benang yang agak murah itu agak susah. Kalaupun ada benang kasur kan. Benang kasur kan. Benang kasur. Kalau buat bayi kan nggak bisa. Terus warnanya gitu. kayak satu warna deh. Kalau benang kasur cuma putih aja kan? Iya, nggak warna-warni. Jadi waktu itu kalau pengen warna-warni itu harus ke Jakarta belinya. Oh iya Mbak. Dan waktu itu kayaknya pembelian online masih susah sih. Masih menurut susah. saya, Jadi ya. nitip. Oh nitip. Nitip ke temenmu yang di Depok itu. Atau kalau enggak ke Surabaya. Surabaya tuh di Bubutan, Kurnia. Oh. Ada toko benang. Iya. Tapi itu pun juga Kapasan ya, bukan? Lain Bubutan ya? kalau nggak salah. Jadi agak susah nyari benang. Akhirnya yang sama-sama hobi ini dari Facebook ini kita ketemuan lagi. Jadi di situ kita bahas beli benang di mana, teknik rajutnya gimana. Karena belum YouTube itu kan belum terlalu terus buku belum terlalu banyak. Akhirnya kita kan sharing gimana nih teknik. Oh ini loh caranya gini gitu. Nah dari situ akhirnya baru bener-bener rutin mengadakan kopdar itu mulai 2011. 2011 itu di Car Free Day waktu itu. Car Free Day. Bener-bener ya. Jadi 2011 banget nih. Iya, sampai sebelum pandemi, berarti sekitar 2020 awal ya, itu masih di Car Free Day. Jadi kita ngemper deketnya. Jadi kalau di belokannya itu hanya untuk ketemuan dan mulai praktek nggak? Iya, ya cuma praktek. Belum ada tempat berarti ya? Belum. Kalaupun ada base camp, sebenarnya sudah ada base camp, tapi karena peminatnya banyak, hampir 30-40 orang, kadang 50 orang, nggak cukup. Jadi banyak ya Mbak, sebetulnya peminatnya di Malang ini banyak ya? Banyak. Kalau secara di WA aja, di grup WA itu udah 100 lebih Mbak. 100 lebih ya? 100 lebih gitu. Dan itu apa Mbak, rentang umurnya? Yang udah usia atau malah ada anak-anak remaja? Remaja ada. Oh remaja ada ya? Bahkan dia bawa anaknya juga yang suka gitu, yang suka rajut juga. Jadi dia ngajarin anaknya, diajak juga. Yang paling tua mungkin umurnya
udah 70-an sampai sekarang. Dan itu rajin tiap bulan masih ikut kopdar. Masih ikut kopdar. Oh, soalnya gini Mbak, ini kan gini ya teman-teman ya. Setahu saya rajut dulu, yang saya tuh dulu ngerajut kan. Iya. Tapi waktu itu pakai alatnya tuh ada yang satu, ada yang dua Mbak. Betul. Ya kan, saya kurang paham bedanya apa, di mana. Yang jelas tuh saya taunya tuh memang ini adalah kerajinan yang sudah modus banget ya. Iya, tapi iya. memang nggak lekang oleh waktu sih. Iya. Cuman nggak semua orang bisa karena memang ini skillnya harus telaten. tinggi dan Iya. skillnya harus tinggi. Saya aja nggak bisa. Saya diajari bolak-balik gagal terus, nggak ngerti Iya. harus mulai dari mana dan berakhir di mana. Itu kan ada hitungannya ya Mbak ya. Betul, ada pola-polanya khusus. Jadi sebenarnya rajut itu secara umum itu ada dua. Ada kalau Indonesianya merajut sama mengait sebenarnya. Mengait. Rajut dan mengkait ya. Kalau mengkait itu bahasa Inggrisnya crochet atau crochet. bentel. Ya, bentel. Kita ngertinya bentel. Jadi bentuk-bentuknya seperti ini. Ini yang dengan satu alat. Dengan satu alat. Oh, crochet ya. Iya, Ya. namanya hook atau hakpen. Oh biasanya. iya, hakpen. Betul. Nah, yang kedua adalah merajut itu atau bahasa Inggrisnya knitting. Kalau Ya. kita brayen, bahasa Belandanya brayen. brayen. Iya, iya, Brayen iya. itu yang dua alat. Ya. Oh, yang dua alat tuh Itu brayen. brayen. Itu Oh. lebih lebih rapat. Biasanya untuk shawl, untuk Oh, sweater yang kayak di luar negeri itu. Ya. Nah, karena dia rapat dan akhirnya anget. Tapi kalau crochet dia lebih bolong-bolong, Mbak. Oh, jadi Jadi perbedaannya itu ya, Iya. Mbak. Terus dia Oh. juga lebih gini. Perbedaan lain adalah kalau crochet itu lebih perlu banyak benang. Tapi kalau si brayen dia lebih irit benang. Oh, jadi Gitu. perbedaannya itu. Ada perbedaan itu gitu. Oh, tapi apakah semua desain bisa dikerjakan secara rajut dan secara Kait itu. itu apakah hanya jenis desain yang ini hanya bisa crochet, yang jenis ini bisanya Rata-rata umumnya bisa semua sih, bisa Oh, bisa ya? dua-duanya. Tapi memang ada beberapa yang tidak bisa. Jadi Oh. kayak misalnya motif-motif tertentu itu hanya bisa di brayen atau hanya bisa di crochet aja. Oh gitu. Oh, jadi juga dilihat jenisnya ya Mbak. Berarti Iya. kita lihat dulu nih desainnya apa. Oh ini apakah secara crochet atau Iya, secara brayen? iya, betul, Oh, betul, oke, iya iya begitu. iya. Terus Mbak, untuk kalau kayak sekarang bahan-bahan di Malang berarti sudah sangat enak ya? Sudah enak karena di sini sudah ada toko satu yang lengkap, lumayan lengkap yang di Ororotowo atau kalau enggak misal di Citra atau itu juga ada walaupun tidak selengkap yang toko khusus untuk benang rajut ya. Itu ada, sudah ada. Dan online sekarang lebih murah lagi. Misalnya gitu ke ya? salah satu marketplace itu kalau pas diskon itu lebih murah lagi. Lebih murah lagi ya? Oh, Bisa berarti- free ongkir juga gitu. Iya. Jadi sekarang udah nggak banyak masalah karena Secara toko bahan benang baku banyak. sudah nggak ada masalah. Iya, alat-alat juga sudah lengkap lah, maksudnya lebih gampang juga. Pola juga sudah Semakin banyak ya semakin Mbak? banyak karena kita online kan Mbak. Kalau online itu jadi dari luar negeri, pola luar negeri itu kita bisa beli juga online. Gitu. Ya. Oh jadi polanya itu ada ya Mbak ya? Ada. Jadi kita beli misalnya ada pola baru gitu. Iya, iya. Oh itu dijual ya? Itu dijual di iya, iya. Etsy, kalau nggak Ravelry. Oh. Itu situs-situs untuk craft yang dijual terutama di situ. Oh, Dan gitu. perajut Indonesia Ya. sebagai crafter dan desainer itu juga udah banyak, terutama desain ya. Desain itu berarti dia mendesain polanya Oh, dan dijual di internasional. Itu sudah banyak. gitu ya Mbak ya. Aduh ini perkembangan ini ya teman-teman. Iya. Saya nggak tahu nih kayak apa namanya. Kalau ini perkembangannya itu udah sedahsyat ini ternyata. Iya. Dan saya pikir itu semuanya tuh hanya karena kita tuh kayak ide aja di model gini-gini, ternyata enggak ya. Ternyata ada Nggak, polanya ya. Ada polanya. Kemudian juga selama ini hampir 15 tahun ya, saya berusaha mengedukasi bahwa pola itu adalah hak cipta orang. Jadi tidak sembarang boleh di-share, disebar, misalnya ada pola baru. Dilihat dulu apakah pola ini memang di-share secara free sama yang bikin atau dia harus beli. Jadi kalau dia beli kita nggak bisa share ke orang. Jangan sampai karena kita menghargai karya orang. Tapi kalau memang dia free, free-nya juga dilihat apakah free sebagai boleh disebar tapi produknya izin untuk menjualnya harus izin dulu atau dia free produknya yang boleh dijual tapi si polanya nggak gimana? boleh. Gitu. Jadi ada macam-macam. Jadi setiap setiap desainer itu dia punya ketentuan sendiri. Aturan masing-masing Iya, ya? jadi kelihatan di bawahnya itu kecil-kecil itu. Nah, biasanya kita lihatnya di situ. Jadi kita baca di situ aturan dari desainernya itu apa? Iya, iya. iya. Terus kalau ini Mbak Dini ya balik lagi ke zaman dulunya. Sebelum Mbak Dini itu jadi founder untuk membentuk komunitas rajut, itu bisa ngerajutnya dari mana awalnya? Awal ngerajut itu malah belajar sama teman waktu kuliah semester
dasar satu. Zaman dulu tuh ada tas yang panjang-panjang Ya, sampai bagus-bagus. itu. Saya dulu juga suka dibawa tuh sama yang saya soalnya Waktu itu SMA. Iya, jadi temen ada yang ngerjain, saya belajar. Ya cuma belajar dasar aja. Terus setelah itu sekitar 98 ya, tahun 98. Nah, kemudian pas saya 2007 itu tertarik lagi, tapi nggak nemu. Akhirnya waktu itu ada satu buku orang Indonesia namanya Ajay Busra. Ajay Busra itu dia sebenarnya disulap, tapi waktu itu dia bikin buku tentang rajut. Jadi belajar lagi di situ. Terus biasanya di Gramet itu ada buku-buku impor Iya, Jepang. betul Jepang. Rata-rata buku Ya, Jepang kan nabung dulu tuh harganya 250.000. Iya, mahal, karena impor Nah, ya. akhirnya belajar dari situ. Jadi di situ kalau Ajay Busra lebih menerangkan polanya tuh tulisan. Kalau Jepang itu Ada gambarnya juga pola ya? gambar. Jadi pola tuh ada dua, Mbak. Pola tulis dan pola gambar. Biasanya orang Asia lebih suka pola gambar. Jadi langsung bisa Diagram. lihat. Tapi kalau orang Eropa atau Amerika dia biasanya lebih senang pola tulisan. Jadi itu juga kita di komunitas juga belajar cara membaca pola. Karena biasanya anak sekarang, terutama yang masih muda-muda itu mereka belajar dari YouTube kan. Jadi mereka nggak bisa baca pola. Nah, itu yang kita juga kadang kita bikin workshop baca pola supaya nanti kalau misalnya sudah bisa baca pola, beli pola apapun dia bisa bikin tanpa harus lihat video gitu. Oke. Terus Mbak Dini udah pernah nggak coba untuk buat desain? Karena kan udah semakin ahli nih. Pernah nyiptain desain nggak untuk Desain motif-motif? secara spesifik enggak sih, Mbak. Paling cuma aku pengen bentuk kayak gini gitu aja sih. Aku Tapi bisa ya bikin sesuatu yang baru. Sebenarnya bisa, cuma saya nggak terlalu fokus ke situ gitu. Oke. Jadi lebih suka. Jadi ada dua tipe sih. Ada crafter, ada desainer. Saya lebih ke crafter, lebih yang bikin, bukan yang mendesain. Mendesain gitu. ya. Nih ya teman-teman ya, kalau kita lihat produknya, Mbak ini kok lucu banget ya Mbak. Ini tas, terus ini bahannya ini apa? Kan biasanya benang ya. Ini kok lucu sekali ini teman-teman Ini ya. tuh benang velvet, gludru, tapi yang isinya itu dacron. Tapi belinya bahan bakunya udah tebel gini atau buat sendiri? Oh, udah tebel gini? Udah tebel gini. Jadi ini kalau nggak salah beratnya 500 gram. Ini sebenarnya bikinnya pakai tangan, nggak pakai alat. Oh gitu teman-teman. Jadi kayak dianyam. Kita kalau bukan crochet ya? Bukan juga brayan berarti? Ini motifnya brayan tapi. Oh, brayan. Ini namanya hand knitting. Oh, hand knitting. Hand knitting. Oh, ada juga ya Mbak? Ada. Jadi knitting ya? yang pakai tangan, crochet yang pakai tangan. Kadang cuma pakai jari itu juga bisa. Oh, bisa ya? Misalnya nggak punya hakpen. Ya, nggak punya hakpen. Pakai jari bisa. Oh, Jadi bisa ya? tekniknya macam-macam. Oh, ya. Nah, ini biasanya untuk pemula itu lebih gampang. Ini ya? Iya. Cuma tension atau tarikannya aja yang harus diratain, yang harus rata supaya nggak ada gendur ya. Bentuknya juga bagus ya teman-teman ya. Lucu nih tas ini. Tas tangan. Ini awalnya terkenalnya di Korea sih. Oh gitu? Iya. Oh jadi orang-orang Korea ya? Iya. Jadi anak-anak muda suka berarti kalau yang berhubungan dengan Korea-Korea. Betul. Ini kan sempat Seleranya juga anak dipakai muda. sama selebritis gitu. Oh gitu ya Mbak ya? Jadi sebenarnya kita bisa bikin sendiri, gampang kok sebenarnya. Di YouTube juga banyak tutorialnya. Oh, kalau ini Mbak, aduh ini apa lagi nih? Kalau ini ceritanya bunga, kita bikin buket. Ini maaf masih setengah jadi. Iya. Jadi kemarin kita ada workshop dari desainernya sendiri langsung, namanya Mbak Tatapang. Mbak Tatapang itu desainer Indonesia. Dia udah terkenal juga di Etsy dan Ravelry. Dia bikin buku itu kalau nggak salah sudah 5 atau 6 tentang rajut ini. Tentang rajut. Nah kemarin kebetulan kami janjian ada workshop bareng langsung offline. Kita bikin bunga peoni. Oh bunga peoni ya nih? Iya. Bunga peoni bagus sekali. Nah ternyata berapa lama Mbak proses buatnya? Sebenarnya kalau sudah tahu caranya, maksudnya polanya udah biasa, katanya beliau setengah jam jadi. Cuma karena tolong kemarin Mbak, itu jangan bilang gitu, saya minder Mbak, karena saya bisa tahunan nih nggak tahu caranya. Tapi kemarin karena kita masih meraba-raba pola, akhirnya ya sampai 3 jam. 3 jam itu 3 jam. lama, Mbak. Itu bagi Lama. saya sudah sangat cepat. Ya ampun, teman-teman ini kaktus. Ini souvenir Ini bisa untuk souvenir pernikahan ya? Iya, memang di souvenir untuk souvenir pernikahan. Kalau ini Mbak proses pembuatannya? Itu setengah jam. Jadi, berarti kalau seandainya ada pesanan 100 atau 1000 bisa ya Mbak? Bisa, tapi nggak mungkin sendiri. Ya harus bersama-sama. Iya. Yang penting kualitas akhirnya sama kan? Iya, betul. Kan tetap untuk diawasi. Iya. Kalau ini, ya ampun, ini untuk toples. Iya, teman-teman. covernya toples. Covernya toples. Ini Jadi kalau kita lebaran bisa ganti-ganti. Iya, betul. Tema tahun ini hijau, Iya. besok biru gitu bisa ya Mbak ya? Nah, ini sederhana banget kok. Ini waktu itu ada pelatihan untuk mungkin sekitar 2 jam itu bisa sudah jadi. Latihan ya? Iya.
banyak nggak Mbak peminat sekarang anak-anak muda, terutama anak-anak muda, karena biasanya mereka kan banyak sih, banyak terutama ya. karena di Malang ini udah ada beberapa toko yang jual rajutan juga. Jadi di daerah Semeru, terus di daerah Retawu, kemudian juga secara online juga orang-orang Malang. Oh, di MOG juga ada. Jadi sudah banyak kreator-kreator muda yang bikin rajutan juga. Cuma yang perlu diperhatikan adalah kadang harga. Orang Malang itu senangnya ngenyang. Oh iya, oke, tahu paham. Padahal membuat sebuah produk itu tidak serta-merta semudah itu gitu loh. Dan apalagi ini 100% handmade. Iya, jadi betul. kita harus menghargai ya teman-teman ya. Jadi bener tangan bukan mesin. itu, betul. Prosesnya. Iya. Kalau Brayan masih bisa Mbak pakai mesin. Kalau crochet atau bentel itu full tangan. Oh gitu ya. Jadi kadang misalnya kita bikin ya kayak gini, mungkin anggaplah 2 minggu. Tapi kita beresin si sisa-sisa benangnya mungkin lebih lama lagi misalnya. Masukin ya. Iya, supaya dia rapi. Iya. Itu juga perlu waktu dan kadang itu yang mungkin bikin gini aja kan bentar, ya bentar, tapi finishingnya itu yang lama banget. Yang lama juga gitu. Jadi proses lah yang harus dihargai. Dihargai, betul-betul. Kalau itu apa Mbak? Ini lebih ke throw sih, jadi dia kayak penutupnya piano mungkin. Oh iya. Atau okay. tutupnya yang kayak sofa, yang kayak di Korea itu loh Mbak, buat hiasan sofa. Bagian belakangnya ya. Oke. Gitu. Oh. Terus ini kalau misalnya nih Mbak, teman-teman ada yang tertarik dengan produk, bisa pembelian online atau offline? Kalau offline biasanya di MCC juga ada, di Boysmart. Ada beberapa teman udah ada juga ya, di MCC yang jual. Ya. Atau biasanya kita lebih ke sistem PO karena kita ini handmade ya, jadi kadang kita nggak bisa produksi langsung banyak dan yang sama persis. Masalah itu kan kadang orang tuh mintanya persis sama, padahal kalau buatan tangan itu ya pastilah agak sedikit 90% mungkin tapi jadi kebanyakan PO sih Mbak. Oh gitu ya, PO ya Mbak ya. Kalau pengerjaan kalau kayak seperti ini saatnya PO berapa lama Mbak? Saatnya pesan? Kalau ini kemungkinan 2 mingguan. 2 mingguan karena ini kan bikinnya satu-satu baru disambung, belum nanti ini ganti-ganti warna itu butuh finishingnya lebih lama ya gitu. Oke. Kalau ini sejam jadi sejam kurang bisa. Itu cuma sebenarnya kayak dianyam gitu loh, tapi itu namanya hand knitting. Oh, hand knitting ya. Terus kalau ini Mbak Dini kepinginnya nih ke depannya gimana nih terhadap komunitas rajut di Malang? Apa harapan visi misinya mungkin? Harapan saya rajut itu kan sekarang udah semakin dikenal ya. Tapi saya juga ingin mengedukasi bahwa handmade itu juga perlu dihargai. Bahwa semua proses untuk belajar, untuk membuat produk itu dihargai. Jadi jangan memandang secara harga itu murah banget lah. Maksudnya sewajarnya gitu. Apapun itu, kadang batik pun juga begitu kan Mbak. Iya betul. Batik itu kadang ini kan murah, padahal kita proses untuk membatiknya itu kan juga luar lama biasa. gitu. Jadi ingin orang itu lebih menghargai sebuah proses dari produk handmade itu aja sih sekarang. Jadi harapannya ke depan seperti itu ya Mbak ya. Kepinginnya. Terus kalau ini selama ini Mbak Dini itu di bidang crafter ya. Ini dirajut aja atau kemarin sempat coba crafter tapi yang lain, misalnya nyulam kah atau apa, atau memang udah cintanya rajut dan dirajut? Kebetulan kalau keterampilan tuh saya hanya bisa merajut. Kalau yang lain jahit, nyulam itu kok kebetulan saya nggak telaten ya. Padahal ini yang luar biasa harus telaten. Karena teman-teman saya nggak bisa. Rajut itu praktis, bisa dibawa kemana-mana. Alatnya, benangnya, jadi bisa ada waktu luang betul, kita betul. bisa terus nggak makan banyak tempat, jadi kita masukin bisa. Kalau sulam itu kita butuh midangan ya, itu lumayan gitu. Jadi kalau kita mau ngerjain terus agak proses kecil kan, nanti kalau ketusuk gimana? Walaupun saya pernah kecelakaan juga, ketusuk jarum hakpen pernah. Jarum hakpen padahal kan yang termasuk tebel, yang ujungnya pas kecil. Oh, yang ujungnya kecil. Jadi nyantol di sini dan saya nggak bisa keluarin, jadi harus ke IGD. Oh gitu Mbak? Pernah. Jadi ada perjuangan ya? Ada. Nggak semudah itu. Iya kecelakaan kerja kan pasti bisa aja ya. Kecelakaan kerja. Iya. Wah keren. Kegiatan selain ini apa Mbak? Ada lagi mungkin Mbak Dini? Kalau saya biasanya weekend itu saya nge-guide. Oh nge-guide. Beda banget ya dari dunia crafter ya? Iya. Jadi kebetulan sebenarnya saya minatnya sejarah, arkeologi gitu. Jadi nggak sengaja kecemplung di waktu sempat kerja di travel.
terus akhirnya jadi punya sertifikasi guide. Terus kemarin ada teman yang ngajak, coba bisa nggak nge-guide walking tour gitu. Oh, Jadi walking tour tuh kita jalan di suatu area sambil menerangkan misalnya gedung apa, sejarahnya apa Oh, gitu. iya. Biasanya saya Sabtu pagi. Itu dan biasanya Minggu pagi, iya. Mbak Dini nge-guide ya? Iya, Oh. itu yang punya akun di IG-nya namanya Jelajah Malang. Itu teman saya, tapi saya jadi guide gitu. Ada beberapa guide-nya, cuma saya salah satunya. Lah ini kalau dari bidang crafternya kan jauh banget nih nge-guide sama crafter. Sebetulnya disiplin ilmunya ke arah mana nih? Sebetulnya dia guide atau memang kemarin waktu kuliahnya dekat-dekat di bidang Nggak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada. Kuliah saya guru. Oh gitu. Guru bahasa Arab. Oh iya Mbak, bener. Ternyata ya teman-teman yang nggak Iya. harus sesuai disiplin ilmu. Kadang kita punya passion. Mungkin Mbak Dini passionnya selain nge-guide juga adalah crafter. Iya. Sebagai perajut ya, Jadi hobi yang jadi pekerjaan. Hobi yang jadi pekerjaan. Iya. Tapi memang kalau dengan hobi yang jadi pekerjaan itu kita kadang ngerjainnya nggak kerasa berat loh Mbak. Iya, Ya kan? Kita betul. kayak ngerasa tahu-tahu udah selesai aja. Iya, Ya kan? iya. Dan semakin kita dapat ilmu baru atau kita dapat desain baru tuh yang ada pasti kayak kepengen tertantang ini cepet selesai Iya. gimana sih gitu ya. Iya, kadang malah kebiasaan buruknya seorang perajut itu kadang misal belum selesai nih, kok itu bagus ya, bikin lagi, Iya, tapi lain. setengah jadi gitu. ya. Jadi kalau untuk ini Mbak, kalau penjualan selama ini kemana aja nih? Untuk perajutnya? Penjualan kalau selama ini kalau produk teman-teman sih udah kemana-mana, tapi kalau khusus produk saya kebetulan kan PO, kemudian juga saya bekerja sama dengan sebuah perusahaan di Bali, dia untuk ekspor. Oh ekspor ya? Waduh, Iya. udah ekspor tuh teman-teman Mbak Dini produknya. Saya hanya yang ngerjakan aja, yang ekspor kan perusahaannya. Iya, tapi sudah berarti tingkatannya sudah diakui untuk bisa ekspor gitu. Betul, jadi saya dapat project, nanti saya biasanya bagi-bagi sama teman-teman di komunitas itu tadi ya Mbak ya. yang bisa nggak ngerjain ini gitu. Jadi nanti kita punya target, misalnya seminggu bikin berapa, nanti saya yang kirim. Gitu. Oh gitu ya Mbak, itu sudah secara kontinu ya? Sudah continue ini hampir 1,5 tahun. Waduh, berarti ada Hampir 2 tahun ya? Hampir 2 tahun ya? Oktober tahun 2022. Iya. Berarti perajut-perajut di Malang ini ya teman-teman ya, perajutannya itu sudah diakui loh sama orang luar negeri gitu. Jadi sudah diakui kalau produknya bagus gitu ya. Iya, sebenarnya kita harus pede aja sih. Iya. Produk kita tuh sebenarnya bagus, cuma kadang memang pemasarannya yang kita masih agak pikirin ya sulit, Mbak iya. ya. Harus lebih kreatif lah dalam pemasaran. Terus ini Mbak, sebelum kita akhiri nih ya, kunci suksesnya apa nih Mbak Dini? Bisa sampai di titik ini, bisa jadi founder komunitas Rajut Malang Raya, produknya sudah bisa Kalau ekspor dan lain sebagainya. menurut saya sih konsisten ya. Konsisten? Iya. Kemudian jangan cepat menyerah. Jadi kalau misalnya ada tantangan ya udah kita hadapin. Terus kita juga semangat terus. Kadang sesuatu yang kecil itu akan menjadi besar seiring waktu gitu. Kadang kalau misalnya, Sabar ya? Iya, sabar juga. Jadi kita punya hobi apa, kalau kita tekuni, insya Allah kedepannya akan jadi sesuatu yang berharga untuk kita. Apapun itu. Ya. Tapi yang baik ya hobinya. Baik, yang dalam koridor yang benar. Yang positif, betul. Oke, kalau gitu teman-teman kita tutup dengan kata-kata konsisten dan sabar. Apapun itu, kalau kita kerjakan dengan baik, pasti akan menghasilkan hasil yang baik pula. Tapi nggak bisa sekarang, kita harus sabar. Iya. Oke, betul. makasih Mbak Dini ya Sama-sama, kehadirannya. Mbak Lisa. Ya, oke teman-teman, sampai ketemu di podcast Angkot Jalan-Jalan edisi berikutnya.